Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang. Saya Ilham dan saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Dan saat ini dalam kesempatan yang sangat baik ini saya berkesempatan untuk bisa berdiskusi, berbincang dengan salah satu pejabat yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Beliau adalah Bapak Heri Mulyono. Beliau selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang saat ini juga menjabat sebagai PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Mas Ilham. Yeah. Dan berikutnya ini ada salah satu kepala seksi yang ada di bidang pendidikan anak usia dini dan juga pendidikan masyarakat, Ibu Tukiani. Selamat siang Bu Yani. Siang. Ya, assalamualaikum. Teman-teman semua, pada kesempatan yang baik ini saya nanti akan coba berbincang dengan Pak Heri dan juga Bu Yani, khususnya seputar mengenai pendidikan kesetaraan yang berlangsung ada di Kabupaten Pasuruan ini. Nanti saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh teman-teman, yang dikirimkan melalui kita di lembaga, yang nanti akan kita sampaikan. Dan insya Allah nanti pada siang hari ini kita bisa mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dari beliau-beliau ini. Pak Heri, saya panggil Pak Heri ini Pak, mengenai pendidikan kesetaraan ini Pak di Kabupaten Pasuruan, sampai sejauh ini pelaksanaannya sudah seperti apa Pak ya? Terima kasih Mas Ilham. Ya. Jadi kami sampaikan ke teman-teman semua pemahaman kesetaraan karena masih masyarakat itu masih belum paham, banyak yang belum mengetahui bahwa pendidikan kesetaraan itu apa, kan gitu. Belum familiar gitu Pak ya. Sehingga kayaknya asing begitu. Nah, ini perlu diketahui untuk semuanya termasuk warga belajar bahwa pendidikan kesetaraan ini kalau di masyarakat yang paling terkenal itu ya pembelajaran paket A, pembelajaran paket B, dan pembelajaran paket C. Itu pendidikan kesetaraan. Kenapa kok kesetaraan? Karena pendidikan ini masuk dalam jalur pendidikan non formal. Jadi dinamakan setara itu berarti bukan sama dengan. Kalau sama dengan berarti itu persis. Ya, ini setara. Jadi paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C itu adalah setara dengan SMA atau Alia. Ini yang harus kita fahami di masyarakat semua. Dan namanya setara ini ya jangan dituntut sama persis kayak yang di formal ya. Di formal. Nah, karena apa? Pembelajarannya aja sudah berbeda. Kalau di formal itu pembelajaran itu sudah jelas. Artinya kalau muridnya berjumlah dalam kelas itu 36, ya dalam kelas itu setiap hari 36. Jadwalnya Senin, Selasa sampai Sabtu itu yang masuk yang belajar terus, 36 terus ya, itu ya. Nah, itu kan yang di formal. Nah, kita kan kita ini kan pembelajaran kesetaraan yang di paket A maupun di paket C itu mempunyai ciri khas karena pembelajarannya ini adalah andragogi. Andragogi itu adalah pembelajaran orang dewasa. Apa itu? Bahwa yang masuk di paket A, paket B, paket C itu bukan berarti nol. Dia sudah punya bekal, punya kemampuan, hanya saja secara formalnya dia itu
belum ada pengakuan ada bentuk ijazah itu. ya. Ada yang misalkan mohon maaf mulai kecil mungkin masuk di pondok pesantren ya penyanyi. Iya. Nah, sehingga dia itu pola pikirnya bahkan sampai melebihi, ada yang sampai sarjana S2 S3 pola pikirnya. Hanya saja mereka secara formal dia Pengakuan ijazahnya tidak ada gitu ya. Maka mereka itu setara, menyetarakan. Nah itu harus mengikuti program itu. Nah, tekniknya sama, jadi di paket A ya 3 tahun, karena paket A itu dimulai kelas 4, 5, 6. Kalau di paket B ya 3 tahun, yaitu kelas 7, 8, 9. Kalau di paket C ya 3 tahun, yaitu mulai dari kelas 10, 11, 12. Jadi lama waktunya ini sama Pak ya dengan yang di formal ya? Tidak ada perbedaan kalau yang di setara ini lebih pendek atau bagaimana, itu tidak ada Pak ya? Sama, jadi seperti yang di formal itu untuk menempuhnya itu ya Pak ya? Begitu jadi. Sama persis Mas Ilham, jadi prosesnya itu sama persis, jangka waktunya itu sama persis, kurikulumnya ya sama, ujian terakhirnya ya kemarin menggunakan ujian UNBK ya. UNBK semua persis, menggunakan komputer ya komputer semua. Itu yang sudah yang terjadi sampai saat ini. Nah nanti umpama ada perubahan ujian nasional menjadi apa? Asesmen ya kita ngikuti, itu ngikuti. Berarti juga mengikuti yang dari kementerian berarti Pak ya? Persis, betul sekali. Itu betul sekali. Makanya untuk warga belajar, warga belajar ini nggak usah ragu, karena kewenangannya masih dianggap atau bisa untuk sama dengan ijazah-ijazah formal yang lain. Misalkan paket C lulus, dia mau kuliah boleh kok, boleh. Dan pakai ijazah itu juga bisa mendaftar gitu Pak ya? Yang penting pada saat dia daftar mengikuti aturan yang di perguruan tingginya, bisa masuk ya masuk. Artinya ya tes dan sebagainya itu ya banyak Pak. Lulusan-lulusannya yang sudah berkarir dan segala macam itu banyak. Jadi yang sudah lulus paket C terus mengikuti kuliah lebih tinggi lagi itu banyak. Itu sudah terjadi banyak itu. Dan bahkan ya mohon maaf, pendidikan non formal kesetaraan ini sangat membantu sekali di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena apa? Dengan lulusnya paket C, maka SDM ikut terdongkrak juga berarti ya. Jadi Pasuruan itu IPM-nya adalah 68,43. Nah, di dalamnya IPM itu di pendidikan itu ada rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolahnya itu 8,12. Artinya kemarin itu masih 7, sekarang sudah 8, ada peningkatan yang signifikan berarti ini ya Bu ya. Itu alhamdulillahnya di situ, termasuk harapan lama sekolah itu sudah 12,07. 12 tahun 07, artinya bahwa penduduk Kabupaten Pasuruan itu mempunyai keinginan semuanya itu minimal ijazahnya adalah SMA 12 tahun, dan ini kita masih 8,2. Nah inilah saya sangat berterima kasih sekali kepada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang membantu mendongkrak rata-rata lama sekolah ini. Harapan saya ini tiap tahun ada terus peningkatan. Jadi ya karena yang dihitung itu kan usia 25 tahun ke atas Mas ya. Oh, jadi ada range-nya berarti usianya Pak ya. 25 tahun ke atas ini yang perlu untuk kita himbau, untuk yang belum lulus paket B, belum punya ijazah SMP, SMA, itu kami himbau untuk bisa mengikuti pendidikan setaraan paket B, paket C di semua kecamatan ada. Ada lembaganya berarti Pak ya? Ada, di semua kecamatan itu ada. Jadi kalau saya sebutkan di Pasuruan itu ada 25 PKBM.
Dari 24 dari kecamatan. 24 kecamatan. Ada satu kecamatan yang PKBM-nya 2. tidak aktif. Oh, tidak aktif ya. Aktif. Sehingga tapi ada tapi tidak aktif. Tidak. Ya karena WB-nya tidak ada gitu. Nah, jadi mulai dari Bangil, Beji, Chandra di Cindra di muka ini ya, teman-teman jangan lupa daftar ini. Chandra di muka, mulai banget Sabilullah Falas sampai terakhir di mana? Wonorejo Bina Ilmu ya. Yang di Bromo sana juga ada Pak? Di Jaya Kusuma itu. Oh, di sana juga sampai tertempuh dimanapun ya, di pelosok-pelosok itu juga ada yang seperti ini. Namanya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. PKBM itu adalah satuan pendidikan non formal. Yang fokus pada pendidikan non formal yang didirikan oleh masyarakat. Jadi sifatnya swasta ini berarti Pak ya? Iya, kalau di sekolah formal SMP swasta, SMA swasta gitu. Tetapi masih dalam pembinaan lingkupnya di Dinas Pendidikan itu. Penanggung jawabnya Dinas Pendidikan. Jadi laporan apapun juga di Dinas Pendidikan semuanya, ini Pak ya. Persis. Legalitenya semuanya ada di Dinas Pendidikan itu. Jadi semua warga tidak perlu khawatir lagi begitu ya, kalau mau mendaftarkan diri. Tidak usah ragu ya, gitu karena ya. PKBM itu sama persis dengan formal. Juga diakreditasi, ya, juga masuk Dapodik dan Dapodik itu kan gitu ya. Ya. Oh, jadi data pokok pendidikannya dari pusat itu juga diakses ya sama. Iya, jadi tidak bisa BIM salah BIM terus masuk langsung bisa, itu tidak karena bisa. harus terdeteksi mulai dari bawah. Itu, oke. Jadi mulai awal daftar sampai lulus itu nanti terdeteksi ya Pak ya, ini administrasinya juga terkontrol begitu kan berarti ya. Berarti ini untuk himbauan bagi masyarakat ini Pak Heri dan juga Bu Yani. Kalau ingin mendaftarkan diri sebagai salah satu warga belajar ini, caranya bagaimana? Berarti nanti langsung lari mencari PKBM yang ada di kecamatan masing-masing atau bagaimana ini Pak Heri? Terima kasih Mas Ilham. Jadi kalau prosesnya pendaftarannya ini prinsipnya hampir sama dengan ke formal ya. Sama seperti karena ya mohon maaf mungkin masyarakat ya yang saya sampaikan tadi PKBM itu kan tidak tahu ya. Masih belum familiar juga gitu ya. Kalau SMP itu jelas sudah paham, SMA. Tapi kalau PKBM dia kan apa sih PKBM itu? Apa PKBM itu? Kan gitu. Iya. Taunya paket. Makanya PKBM yang ada di Kabupaten Pasuruan itu semuanya menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Ada paket A, paket B, paket C itu Mas Ilham. Berarti dicari Pak ya, setiap kecamatan itu PKBM itu sudah ya. Berarti tidak perlu lari ke Dinas Pendidikan atau kemana, tapi sudah bisa dijangkau di semuanya itu. Syaratnya kalau PKBM syaratnya kalau umpama mau mendaftarkan paket C, ya minimal harus punya pendidikan bawahnya, lulus SMP. Oh, sebagai syaratnya atau sanawiyah. Ya, kalau mau daftar paket B, ya harus bawahnya punya ijazah SD dan seterusnya. Baik, perbincangan akan kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Masih ada beberapa pertanyaan ini yang nanti akan kita bahas. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di sini bersama kita. Ya, kembali lagi teman-teman, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini khususnya seputar mengenai dunia pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan Pak Heri mengenai bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai warga belajar, kemudian bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan itu sendiri di Kabupaten Pasuruan. Sekarang yang ingin diketahui oleh masyarakat luas juga ini Pak Heri dan juga Bu Yani. Kalau umpamanya warga ini sudah mendaftarkan diri ke lembaga PKBM tadi ya, ini kira-kira dapat kompetensi apa ya nanti ketika mereka belajar di sana ini? Oke, terima kasih Mas. Ya. Jadi di pendidikan kesetaraan ini ya mohon maaf karena memang pendidikan kesetaraan ini kan hampir warga belajarnya itu kan sudah di usia dewasa ya, namanya aja pembelajaran orang dewasa. Jadi di samping mereka itu juga mengikuti pembelajaran melalui modul. Oh, ada modulnya Pak? Ya, ada modul yang nanti
belajar mandiri, ada belajar bisa tatap muka dan sebagainya. Sebenarnya kalau dalam masa COVID ini untuk pendidikan kesetaraan ini sudah nggak asing karena sudah biasa belajar. Prosesnya ini sudah cocok berarti gitu ya, seperti yang sebelumnya. Karena kita sudah punya modul-modul. Jalannya itu ya. Ada yang sudah daring, jadi mulai dulu memang kita sudah melaksanakan itu. Sebelum ada pandemi COVID ini pun sudah terlaksana seperti itu. Makanya di tempat PKBM itu kan kadang-kadang pas ada tatap muka itu kan ada yang cuma tidak masuk semua, tidak masuk, cuma separuh, ada yang sekian. Itu karena mereka juga sudah punya kewajiban untuk menyelesaikan modul tadi itu. Jadi mungkin yang datang itu yang ada waktu terus butuh ada masalah, ada apa itu dia tatap muka ikut, itu tidak apa-apa. Jadi seperti tutorial begitu Pak ya? Memang benar sekali ya. Makanya itu di samping dapat kompetensi pembelajaran itu ya ada yang memang harus dipunyai harapan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan bahwa nantinya untuk memberikan motivasi, memberikan semangat kepada warga belajar kita itu diberi keterampilan yang sekarang terkenal dengan vokasi itu. Nah ini itu berbasis pada daerahnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Kearifan lokalnya, lokal, ya. Contohnya tadi kalau umpama di Tosari dia budidaya kentang. Pertanian. Jadi mereka tidak menanam kentangnya, tapi bagaimana untuk membuat bibit yang terbaik itu diberikan itu. Ada di tempat yang lain Kejayaan itu membuat tempe. Iya. Nah, tempe itu terus itu kompetensinya. Ada yang di Gondang Wetan itu konveksi ya. Brigen juga ada konveksi, lekok juga ada, dan alhamdulillah teman-teman yang di PKBM kemarin itu punya konveksian itu bisa membantu pelayanan pembuatan masker. APD ya, ketika COVID ini berarti. Itu alhamdulillah saya terima kasih sekali kepada teman-teman PKBM. Dan nanti mungkin Dimbeji sudah punya rencana juga. Iya, progresnya ini nanti apa yang dijalankan gitu ya. Iya, sehingga itu teman-teman WB warga belajar kita ini tidak murni dapat ilmu itu saja, tetapi diharapkan punya keterampilan tadi itu. Jadi nanti lulus itu sudah istilahnya double track ya Pak ya. Kita dapat yang formal tadi, kemudian dapat vokasi itu. Iya, itu. Masih ada lagi Pak nanti beberapa yang ingin kita tanyakan ini nanti mengenai prospek lulusannya ini kira-kira gimana ya dampak di masyarakatnya gitu Pak ya. Tapi setelah ini kita akan balik lagi nanti teman-teman, jadi jangan kemana-mana. Iya, kembali lagi teman-teman. Saya masih berada di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, masih dengan Pak Heri dan juga Bu Yani. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pak Heri, ini berikutnya mengenai prospek lulusannya ini Pak ya. Tadi kan sudah mengenai kompetensi yang didapat, cara daftarnya. Nanti ketika lulus ini bisa apa dari warga belajar yang sudah belajar di PKBM ini Pak Heri? Oke. Terima kasih. Jadi lulusan paket B, paket C di Kabupaten Pasuruan ini prospeknya, harapannya mereka yang kepingin mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu bisa. Jadi kayak lulusan paket B, dia mau setara SMP Pak ya, itu ya? Setara SMP, mau mengikuti pendidikan yang setara dengan SMA itu bisa. Iya. Kalau usianya itu masih usia sekolah, artinya usia SMA usia sekolah, itu bisa ke SMA formal bisa. Oh, jadi daftar di formal Pak ya, melanjutkan katakanlah yang SMA negeri gitu. Usianya masih memenuhi syarat aturan di penerimaan siswa baru di mana di formal. Di formal. Tapi kalau memang usianya tidak memenuhi syarat atau mohon maaf lebih tua, maka dilanjutkan ke paket C. Dan paket C ini kalau lulus ya punya kewenangan, dia berhak untuk
mengikuti atau melanjutkan ke Jenjang perguruan tinggi bisa. Nah, ini banyak yang nanya Ya. ini Pak, Kak bisa dibuat kuliah nggak? Itu banyak Bisa, sekali yang nanyakan bisa, gitu ya. bisa. Jadi bisa ini Pak ya. Ini kebetulan mohon maaf Nggih. Bu Yani, ini kan jadi dikasih kurikulum sampingannya dosen PAUD ya. Oh dosen juga ini Bu Yani ini ya. Nah itu mahasiswa yang Ada dari yang dari paket Iya. Pak. itu ada banyak itu. Jadi punya, bahkan ada yang ke lembaga-lembaga yang anu itu banyak. Jadi ke perguruan tinggi swasta yang anu itu banyak juga. Itu. Nah ini mempunyai hak yang sama. Yang penting mereka harus mengikuti seleksi dengan Sesuai dengan aturannya itu ya. Ya, termasuk ada beberapa perusahaan itu yang memang standar. Ada salah satu perusahaan swasta itu memang harus standar gajinya itu harus SMA. Mungkin dulunya itu masuknya belum SMA ya, itu maka ada tuntutan, maka mereka itu bisa mengikuti lulusannya itu diaku. Pendidikan kesetaraan itu berarti Pak ya. Untuk kenaikan jabatan dan lain macam iya, itu. betul. Ada yang waktu itu mohon maaf WB kami itu ada yang pegang kendaraan driver ya. Untuk bisa pegang yang besar, driver yang mungkin anunya lebih grade-nya Tinggi. lebih tinggi, syaratnya minimal SMA atau yang sederajat. Mereka banyak yang mendaftarkan. Jadi solusinya ikut pendidikan kesetaraan. Nah, ini sangat membantu untuk daerah-daerah yang dekat industri yang memang belum pendidikannya belum setara SMA itu bisa, itu sangat membantu. Jadi prospek ke situ banyak. Ya mohon maaf banyak di samping itu Pak Kades ya, perangkat Kepala desa ya, kepala perangkat desa. kepala desa. Nah, itu yang alumni dari paket Paket. B, ada yang paket C, bahkan yang anggota DPR. Anggota dewan. Iya. Oh ada ya Pak ya, ini Ya. anggota dewan ya. Saya baru ingat ini Pak, ada dulu ya menteri kita ya Pak ya, Iya. Bu Susi Pujiastuti. Itu kalau nggak salah juga Iya. mengikuti. Bu Susi itu 3 tahun setelah jadi menteri baru lulus. Meskipun dia menteri, ndak pokoknya mau lulus dia harus proses 3 tahun. Mengikuti prosesnya Ya, ya. itu. Nah, mengapa contoh konkret itu? Karena apa? Meskipun dia itu SMP, tapi pola pikirnya kan Oh betul ya benar. nah, hanya saja formalnya dia. Tapi pola pikirnya tadi ya andragogik tadi ya, Pembelajaran tadi orang itu. dewasa. Jadi tidak nol itu, Mas. Itu. Kalau di Kabupaten Pasuruan ini kan pasti sudah banyak alumninya Pak ya. Ini juga banyak terserap mungkin Pak ya di anggota dewan atau yang pejabat-pejabat lain itu juga mungkin banyak prospek-prospek Banyak. lulusannya. Jadi teman-teman ini tidak perlu risau atau khawatir nantinya ini jadi apa begitu ya. Iya. Untuk berkarir ini masih bisa dipakai untuk pijakan gitu untuk prospeknya ini. Kalau boleh tahu sekarang berapa ribu Pak ya kalau yang masih aktif di sini? Jadi kalau berdasarkan data Dapodi Iya. ini data tanggal 15 15 kemarin. iya tanggal 15 Juli. kemarin. Iya, kemarin. Itu jumlah WB kita itu yang masuk di data Dapodik itu ada 4.003. 4.000 ya, Itu banyak. Sudah deteksi. Sekabupaten Iya, ya Pak ya. ada 4.003, ada jumlah PKBM-nya 25, jumlah tutornya 345. Itu Ini 4.003 ini yang terdaftar sekarang. Pasti sebelum-sebelumnya ini kan pasti beribu-ribu yang sudah Iya. lulus dari pendidikan kesetaraan ini gitu Betul ya. sekali. Jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Pasuruan ini. Iya. Kalau lembaganya juga sudah ada ya, ini di Iya. masing-masing kecamatan Di juga masing-masing sudah ada. Itu kecamatan. mempermudah akses ya Pak ya untuk warga belajar. Usia ini Pak, kira-kira usia berapa yang bisa mengikuti pendidikan kesetaraan ini? kalau pendidikan orang dewasa kesetaraan ini kan tidak ada batasnya ya. Tidak ada batas. Iya, hanya saja ada usia sekolah itu yang masuk di Di Kestar. kesetaraan
di paket A, paket B maupun paket C. Ada yang usia sekolah, mestinya usia sekolah itu kan Ikuti sebaiknya formal. tapi mungkin karena ada kendala, ada masalah itu banyak loh ya, Iya. bukan masalah masalah ekonomi saja, masalah itu banyak sehingga mereka tidak bisa di formalnya, maka mereka Ikut di yang iya. formal ini. Dan memang ada orang tua kalau di kota besar sudah tidak canggung, Mas. Saya ingat kalau di kota besar itu mungkin sama dengan homeschooling mungkin Pak ya. Bener. Iya. Jadi homeschooling dan sebagainya itu ujiannya kepakai. Sama ikut PKBM ini. Iya. Berarti homeschooling itu sama seperti PKBM ini. Jadi ya? gini, Ya. saya punya anak. Iya, anak saya tidak saya masukkan formal. Saya homeschooling. Iya, saya guru datang sendiri, ini diri. Cuma anak ini supaya bisa mengikuti ujian nasional, maka harus bisa paket, masuk di data paket. Iya, Cuma iya. pembelajarannya Belajar. mereka ikut di homeschooling. Homeschooling. Nah, karena homeschooling kan tidak boleh menyelenggarakan ujian. Yang Oh. boleh itu yang menyelenggarakan adalah PKBM itu. Jadi anaknya ini juga terdaftar di PKBM itu ya Iya. untuk Iya. mengikuti proses sampai dapat ijazah itu. Iya, Berarti. ada yang namanya kejar kelompok belajar. Kalau belajar. Kelompok belajar ya gitu, mungkin mohon maaf ada satu lembaga di pesantren ya, dia itu punya kelompok belajar, kan gitu ya. Nah, ini datanya dimasukkan di PKBM. agar mereka itu bisa mengikuti ujian Ujian nasional. nasional. Tapi pembelajarannya di tempatnya itu. Yang tadi kejar tadi Iya. itu gitu. Iya. Itu sah ya Pak Heri ya. Boleh gitu dilaksanakan Iya, itu jadi ya. pendidikan informal, pendidikan non formal itu bisa menjadi formal kalau ini mengikuti proses Prosesnya yang itu seperti tadi. tadi itu. Prosesnya apa? Ya terdaftar di Dapodi, Dapodi. ya mengikuti pembelajaran, punya itu, punya nilai dan sebagainya, mengikuti ujian lulus. Sah. Jadi banyak sekali proses yang memang harus diikuti dan itu malah seperti mempermudah gitu ya Pak Heri ya. Iya. Jadi tidak ada lagi yang mempersulit Mempermudah gitu. pelayanan. Iya, pelayanannya semakin Iya. dipermudah gitu. Nah, ini mungkin nanti ada motivasi nih yang diberikan sama Pak Heri dan juga Bu Yani kepada seluruh warga belajar yang sekarang sedang belajar dan juga teman-teman yang belum mendaftarkan diri sebagai warga belajar ini ya. Mungkin belum punya ijazah SD, setara SMP atau setara SMA. Nanti ini mungkin akan dimotivasi sama Pak Heri dan juga Bu Yani daftar segera ya di lembaga yang ada di kecamatan Anda masing-masing supaya mendapatkan kesetaraan ijazah tadi itu. Bisa minta motivasinya mungkin dari Pak Heri pada teman-teman baik yang masih belajar atau yang akan belajar. Sudah motivasi cukup di apa aja Mas? Pak Heri aja. Iya. Terima kasih. Jadi alhamdulillah Mas Ilham mengingatkan saya bahwa kami rencana ini ada kegiatan Mas yang namanya kembali belajar. Ini program dari pemerintah kabupaten atau Iya, bagaimana? jadi dinas pendidikan yang nanti akan dianukan di pemerintah kabupaten. Kembali belajar ini khusus untuk warga Kabupaten Pasuruan yang usia 25 tahun ke atas ya, yang belum mempunyai pendidikan, mungkin lulus SD, SMP atau SMA, kami sarankan, kami himbau untuk bisa ya belajar melalui pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C. Itu di kecamatan-kecamatan sudah ada semua di PKBM. Tinggal koordinasi dengan penyelenggara atau ketua PKBM. Ini dan saya juga mohon bantuan semuanya kepada ketua PKBM. Masuk saya ini berarti ya. Ini memang masyarakat kita kan ada yang belum paham ya. Ini yang nggak bosan-bosannya untuk sosialisasi di daerahnya masing-masing itu. Dan memang kami sangat setuju, sangat senang sekali karena apa? Dengan teman-teman warga belajar ini masuk semua, otomatis SDM Pasuruan tambah Meningkat. IPM-nya naik, rata-rata lama sekolahnya juga naik. Kalau IPM-nya naik, itu biasanya kalau pendidikannya lebih bagus, ya lainnya tuh katut. Ekonomi, Ya, sosial, semuanya juga naik gitu katut ya. Itu Mas,
itu yang Pak, bisa mungkin itu terjemah. nama-nama PKBM perkecamatan Ah, atau bisa ini, ya. disebut biar Jadi tahu ini teman-teman masyarakat. semuanya Iya. ini ya yang ada di seluruh Kabupaten Pasuruan, ini sudah ada PKBM di setiap kecamatan Anda berada, gitu ya. Mungkin Iya. ini Pak Heri nanti Iya. akan memberikan pemberitahuan, himbauan untuk datang nih ke PKBM yang ada di kecamatan Anda masing-masing. Jadi ini saya sebutkan untuk nama-nama PKBM yang ada di Kabupaten Pasuruan, dan ini sudah tercatat di Dapodik, NPSN dan sebagainya sudah. Berarti sudah legal ya. Ya. Yang pertama untuk Kecamatan Bangil, itu nama PKBM-nya adalah Sabilul Falah. Untuk Kecamatan Beji, nah ini PKBM-nya jangan lupa Chandra di Muka. Kecamatan Gempol, PKBM-nya adalah Putra Bangsa. Gondang Wetan, PKBM-nya adalah Budi Luhur. Untuk Grati ada 2 PKBM. Kecamatan Grati, Pak, ya? PKBM Nusantara dan PKBM Ulul Albab. Kejayan, PKBM-nya adalah Salafia. Untuk Lekok, PKBM-nya adalah Untung Suropati. Dan untuk Lumbang ini yang pucuk ini juga bagus. PKBM-nya adalah Satria Mandala. Nguling, PKBM-nya adalah Bina Karya. Pandaan, PKBM-nya adalah Riyadul Arham. Kecamatan Paserban itu PKBM-nya adalah Harapan. Pojentrek, PKBM-nya adalah Untung Surapati. Oh, tadi ada Suro, sekarang Sura. Surapati. Dan untuk Prigen, PKBM-nya adalah Assalam. Purwodadi itu ada 2 juga, PKBM-nya adalah Armada Anak Bangsa, dan yang satunya adalah PKBM Tunas Harapan. Purwosari, PKBM-nya adalah Mutiara Ilmu. Puspo Al Hidayah. Kecamatan Roso, PKBM-nya Nusantara. Rembang, PKBM-nya Sedap Malam. Sukorjo, Bina Harapan Bangsa. Tosari, Wijaya Kusuma. Tutur, PKBM Bina Pustaka. Kecamatan Winong, PKBM-nya Ki Hajar Dewantara. Dan Wonorejo terakhir, PKBM-nya adalah Bina Ilmu. Bina Ilmu. Itu adalah PKBM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dan sah. Dan legal ya. Semua, hampir di semua kecamatan ini sudah ada lembaganya, PKBM-nya. Jadi Anda bisa segera mendaftarkan diri untuk menjadi warga belajar di PKBM itu dan mendapatkan kesetaraan ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan masing-masing gitu ya, baik itu setara SD, setara SMP atau setara SMA. Baik, perbincangan ini sangat banyak sekali faedahnya kayaknya Pak Heri ya. Semoga bisa membuka mata masyarakat mengenai pendidikan pendidikan kesetaraan ini, dan harapannya bisa diakses seluas-luasnya oleh seluruh warga yang ada di Kabupaten Pasuruan. Terima kasih kepada Pak Heri atas waktunya, sudah berkenan ini kita datang ke sini untuk berbincang banyak, berdiskusi banyak, ini memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pendidikan kesetaraan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yani juga selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Paudikmas, juga saya ucapkan terima kasih. Ada yang ingin disampaikan mungkin Pak? Sudah? Sudah, terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.